Miliki anaknya ini kemanapun induknya akan diikuti terus, kemanapun. Lalu ketika induknya ini berhenti tidur, semua anak ini akan berlomba mencari celah di sayap induknya untuk bisa menghangatkan badannya. Kalau ada makanan, induknya tidak akan mau makan duluan, tapi dia akan panggil anak-anaknya untuk menikmati itu. Yang mau saya katakan, inilah indahnya kebersamaan itu. Seekor anak ayam bersama dengan induknya. Tapi lihat, setelah anak ayam itu sudah mulai remaja, sang induk akan mulai mematok. Dia akan patoki itu anak-anaknya dan dia mulai akan suruh pergi. Manusiawi kita kalau kita bilang, aduh kasihan. Tapi ternyata kasihan kita itu nggak ada artinya. Memang itu harus berlangsung. Anaknya harus disapi, anaknya harus dibiarkan menjadi mandiri untuk mencari makanannya sendiri dan menjaga hidupnya sendiri. Lalu saya berpikir, jangan-jangan ini maknanya. Kalau Yesus terus bersama kita, kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini secara sendiri. Murid-murid itu juga demikian. Maka yakinilah kenaikan Yesus Kristus itu bukanlah kenaikan yang membuat perpisahan bagi kita, tetapi kenaikan Yesus Kristus itu mengajar kita dalam segala hal untuk semakin mandiri dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu saudara, agar makna kenaikan ini lebih mengena dalam kehidupan kita, maka mari kita lihat beberapa hal dari makna peristiwa kenaikan itu sendiri. Yang pertama, melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus, kita mau disadarkan bahwa misi dan pelayanan Yesus telah selesai di dunia ini. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Markus 1 ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku akan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Itu sudah dia selesaikan. Lalu Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah terima? Sudah. Ini, saya boleh nikmati hidup hari ini. Saya boleh benar-benar menjadi manusia yang utuh dan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Tidak terbebani lagi dengan dosa-dosa saya, karena Yesus sudah menebus saya dari kuasa itu. Artinya saudara, jangan terus menjadi manusia yang dibebani oleh masa lalumu, yang dibebani oleh dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Yesus telah menyelesaikan tugasnya dan dia sudah menebus kita dari situ. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu diutus ke bumi. Pada waktu perjamuan terakhir Yesus murid-muridnya, ia menjanjikan seorang penghibur. Lalu Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekarang menguntungkan apa tidak? Menguntungkan. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu tidak menjadi Allah yang ada bersama dengan kita. Artinya kepergian Yesus naik ke surga bukan kepergian yang meninggalkan kita, tapi akan menambah keuntungan bagi kita. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang ada bersamamu hari ini. Amin. Kalau Roh Kudus ada bersama saya, Tuhan pergi, itu artinya tidak ada waktu, tidak ada tempat bagi saya di dunia ini tanpa Tuhan. Saudara dimanapun berada, Roh Kudus bersamamu di sana. Saudara ada di dalam pekerjaanmu, Roh Kudus itu ada di sana. Saudara ada di rumahmu, ada di tempatmu berjualan, di tempat dimanapun Tuhan menempatkanmu, Roh Kudus itu ada bersamamu. Ini gak boleh kita ragukan dalam segala hal. Kemudian Yesus itu menjadi pendoa bagi kita. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia tidak pasif. Ia pergi ke sana justru untuk kepentingan kita. Lihat bagaimana menguntungkannya kita ini. Dia pergi, Roh Kudus diberikan, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tugasnya adalah menjadi perantara bagi kita. Pengantara antara kita dengan Allah. Dalam terjemahan lama ini dikatakan bahwa dia adalah pendoa bagi kita. Kenaikan Yesus itu menyadarkan kita, sekalipun kamu tidak berdoa,
Dimanapun kamu berdoa, setiap saat Yesus di sebelah kanan Allah berdoa selalu bagimu. Amin. Ini enaknya menjadi orang percaya. Enak enggak didoakan? Enak. Apalagi Yesus itu adalah Yesus yang terus-menerus mendoakanmu. Oleh karena itu kekuatan kita hari ini, jangan selalu kita yakini ini adalah karena hebat kita, karena kemampuan kita. Tapi lihat, inilah cinta kasih itu. Sampai dia naik ke surga, dia menjadi pengantara, pendoa syafaat bagi kita terus-menerus. Dia mendoakan segala keluh kesahmu. Dia mendoakan segala pergumulanmu. Dia mendoakan seluruh persoalan-persoalan yang kamu hadapi hari ini. Maka mari kita yakini, hidup kita hari ini adalah jawaban dari seluruh doa-doa kita. Jawaban dari Yesus yang selalu mendoakanmu itu. Amin. Kalau begitu kenapa selalu khawatir? Kalau begitu kenapa selalu mengeluh? Tidak ada lagi alasan kita untuk itu. Lalu yang berikut, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa bukan? Bayangkan, dia sudah berdoa, dia pergi, toh juga untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya fokusmu jangan hanya kepada dunia ini. Yakin gak bahwa kau sudah memiliki tempat di surga? Sudah yakin karena Yesus sudah naik ke surga. Dia akan datang menjemputmu nanti. Kaplingmu sudah ada di sana ya. Itu sudah dibayar lunas, gak usah cicil lagi. Nyaman gak? Kamu masih di dunia, kita masih di dunia ini, tapi Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Lalu dia akan datang kembali. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Saya ganti dulu ini, "Hai orang-orang Batak, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Imani, dia pasti akan datang kembali. Yesus nggak pernah bohong. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya. Anaknya dikasih? Dikasih. Dia menjadi tebusan. Sekarang dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Jangan bayangkan ini sepertinya lagu siapa? Tahitu itu ya. Pergi untuk datang kembali. Ini belum tentu ini. Sampai selamat tinggal kasih. Sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja. Ku akan kembali. Asalkan engkau tetap menanti. Belum tentu. Siapa mau pacaran jarak jauh? Ada? Sedangkan keluarga berjauhan, istrinya di Mustika Jaya, suaminya harus pergi jauh, enak enggak? Mana enak? Suami orang dan istri bisa sama-sama ke arisan. Paling dia hanya nyanyi-nyanyi aja di sana, ketimbang melihat-lihat orang itu. Keluarga orang bisa sama-sama pergi makan. Kamu hanya tinggal dengan anak-anakmu. Untuk merasakan nyamannya bersama itu juga susah. Tapi ingat, kalau manusia berjanji itu belum tentu. Tapi ingat, Allah yang berjanji itu dia akan datang kembali. Nah persoalannya sekarang, ketika dia datang, kamu mau ikut? Mau. Siapa yang gak mau di surga kan itu? Makanya sekarang mulai bayangkan, kamu tuh hidupmu tidak hanya akan berakhir di dunia ini, tapi hidupmu akan dibawa ke surga. Tapi jangan setengah-setengah, sepertinya di surga tapi lupa kakinya di dunia. Ingat, kamu tetap di dunia ini, memijakkan kaki di dunia ini, tapi orientasimu sudah surga. Kalau orientasi saya surga, itu artinya kenyamanan, sukacita itu yang menjadi milik saya. Ini menjadi bukan hanya sekedar hiburan bagi saya, tetapi ini menjadi kekuatan. Oleh karena itu menghadapi apapun yang ada di dunia ini sebagai warga surgawi, saudara harus berbeda. Cara katamu, cara bicaramu, cara bergaulmu adalah cara yang benar-benar sebagai pemilik surga.
Lihat yang di sampingmu. Lihat. Gimana? Bisa enggak kamu menghadirkan dirimu menjadi warga sorgawi dalam pergaulanmu sehari-hari? Jangan tuntut apa-apa. Ay sunalomoro hakku memerengi. Mana bisa? Dia selalu mengecewakan saya, enggak bisa. Apapun kata dunia ini, desakan apapun, pergumulan apapun, tawaranmu adalah tawaran sorgawi dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Ini yang harus kita sadari. Makanya Yesus naik ke surga menyediakan tempat itu adalah menyediakan tempat yang nyaman bagi kita dan meyakinkan kita bahwa dunia ini adalah sementara bagi kehidupan kita. Yang kekal itu adalah kehidupan sorgawi. Lalu yang terakhir, Yesus naik ke surga itu berarti tugas pemberitaan Injil yang dia emban selama ini diserahkan kepada gereja, diserahkan kepada kita. Jadi artinya jangan main-main lagi kalau sebagai warga sorgawi sudah disediakan. Yesus yang awalnya adalah Yesus yang dalam memberitakan Injil, keselamatan, sukacita itu, sekarang tugas itu ada pada kita, tidak kepada yang lain. Ini yang mau kita pergumulkan melalui nas kita hari ini. Ini yang mau kita pergumulkan melalui peristiwa kenaikan Yesus itu. Tuhan, tugas pekabaran Injil, tugas untuk menyampaikan Injil dan kabar sukacita itu sekarang ada pada saya. Dunia ini boleh makin gelap, dunia ini boleh memiliki kesusahannya sendiri, tapi yakinlah bahwa engkau sebagai orang yang sudah ditebus, ketika Yesus naik ke surga, tugasmu adalah menghadirkan sukacita di situ. Tugasmu adalah menghadirkan damai sejahtera di situ. Di mana ada kerusuhan, di mana ada pergumulan, di mana ada ketidaknyamanan, kehadiranmu harus menjadi kehadiran yang membawa kenyamanan di sana. Maka untuk itu yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa Allah adalah Allah yang benar-benar berkuasa atas segala sesuatunya. Lihat pertanyaan para murid itu. Tuhan, apakah engkau mau menghadirkan, ayat 7-nya ya? Ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikiran mereka hanya soal kenyamanan. Pikiran mereka hanya soal hidupnya. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu akan membangun kejayaan kerajaan Daud yang benar-benar menjadi sebuah kerajaan yang begitu luar biasa pada saat itu. Ini yang mereka harapkan. Persoalan yang sama bisa jadi, Tuhan, engkau sudah bangkit, engkau sudah bersama-sama dengan kami. Apakah engkau akan memberikan kenyamanan bagi saya hari ini? Bukankah sering kita bertanya, Tuhan, kapan ini semua akan berakhir? Tuhan, berbagai banyak penderitaan, mulai saya menginjakkan kaki di Jakarta ini, di perantauan ini, berbagai pergumulan tidak pernah selesai. Rumah tangga ini mulai berdiri adalah rumah tangga yang penuh dengan persoalan, tidak pernah nyaman. Kapan ini akan berakhir? Tuhan, ekonomi yang sudah saya bangun ini, saya bangun pagi pulang sore ke rumah, tapi ekonomi rumah tangga ini selalu morat-marit. Kapan ini akan berakhir? Kan ini pertanyaan kita semuanya. Lalu kalau Tuhan jawab sekarang, apa mau kau bilang? Berakhirlah semua pergumulanmu. Tidak ada lagi duka dan air mata. Mau? Mau enggak? Mana ada hidup senyaman jalan di jalan tol. Lihat, di jalan tol terlampau nyaman pun ngantuk selesai. Maka jangan pernah impikan itu. Biarlah urusan Tuhan itu. Kapan pergumulan ini selesai bukan urusan saya. Kapan persoalan ini akan selesai bukan urusan saya. Urusanmu adalah Tuhan berkuasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, yang bisa memakai saudara untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatunya, menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan ini. Sudah? Sebagai istri juga harus seperti itu. Gak usah keluhkan apapun. Tuhan, kapanlah suamiku ini lebih baik sedikit lah. Enggak usah, biarin aja. Tugasmu adalah sebagai istri benar-benar menghadirkan cinta, selesai, titik. Susah hoi bani. Anak-anak juga seperti itu, tugasmu lakukan. Belajar baik-baik. Belajar baik-baik, hormat kepada orang tuamu. Umur yang panjang menjadi milikmu, masa depan yang gemilang menjadi milikmu. Kapan itu yang terjadi? Tunggu Tuhan. Maunya 10 tahun lagi saya sudah begini. Maunya 15 tahun saya sudah begini. Enggak jadi kau mampu sendiri.
Kan itu. Bayangkan orang yang hidup dalam hayalan-hayalan seperti itu. Makanya gak usah ada target-target apapun. Tapi berusaha maksimal itu lebih baik. Tuhan, anak saya sekarang sudah mahasiswa. Nanti 2023 dia akan bekerja. 2026 menikah. Berarti 2027 saya sudah punya cucu. Lalu dia lihat anaknya, benar tamat sekolah. Benar dia bekerja, uang pun sudah dikasih. Nah, kapan menikah? Mama ini menikah aja dipikir. Kau kan susah sendiri. Makanya udah berdoa yang terbaik aja lah. Ini persoalannya, Tuhan apakah kau akan menghadirkan kerajaan di sana? Ya nggak usah. Makanya jawaban Tuhan, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Urusan kita lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawabmu, lakukan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi lihat, kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang nyata terus. Lihat, siapa yang berpikir bahwa saudara bisa menikmati hidup hari ini seperti ini? Hidup yang saya nikmati sampai hari ini adalah hidup yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tapi lihat, semua berjalan baik. Semua dicukupkan. Semua diberikan. Apa yang tidak saya bayangkan, saya bisa nikmati hari ini. Makanya ingat, berkat Tuhan bagi kehidupanmu adalah Tuhan mau hadir dan memberi kekuatan bagimu dalam segala hal. Titik. Persoalan memang ada, tantangan masih ada, tapi kekuatan yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan yang terus-menerus menyertai saya hingga hari ini. Maka terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang naik ke sorga di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan saya, dalam dunia ini. Makanya dunia ini sekacau apapun gak usah takut. Tuhan punya kuasa. Bisa dihentikan semuanya itu? Bisa. Sekejap kan bisa. Lihat angin ribut itu. Dia hentak. Lalu lihat para murid itu. Mereka gak mendapat ikan apa-apa. Lalu Tuhan menyuruh mereka menyampaikan jalan mereka. Mereka mendapatkan kok. Maka jangan cari kemudahan-kemudahan apapun. Tapi yakinilah, kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang terus hadir dalam kehidupanmu sehari-hari. Lalu yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ingat, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Tuhan yang selalu beserta kita. Dia naik, Roh Kudusnya ada bersama dengan mereka, dengan kita semuanya. Ini, kalau Tuhan ada bersamamu, kalau Tuhan itu ada di rumahmu, kalau Tuhan itu ada terus dalam kehidupanmu, apa alasanmu untuk takut? Nggak ada yang membuat saya takut untuk apapun. Matius 28 ayat 20, ajarlah kami melakukan segala sesuatu yang telah kau perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menyertaimu sampai jam. Coba kita bernostalgia sedikit ke belakang. Tuhan yang menyertai perjalanan hidupmu sampai titik ini. Amin. Dan di titik ini juga yakinilah, penyertaan Tuhan itulah penyertaan yang menyanggupkanmu menikmati segala sesuatu. Maka Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan menyertaimu di masa yang akan datang. Makanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat pada masa yang dulu, apakah dia bisa melakukan itu sekarang? Pasti bisa. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa hadir dalam setiap pergumulan orang, ketika seorang anak sakit, ketika seorang ibu meninggal, lalu itu dihidupkan kembali. Apakah mujizat yang sama bisakah saya terima hari ini? Bisa. Maka pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang tidak pernah bisa membiarkan kita. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu. Ingat ya? Sampai masa tuamu. Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Apalagi yang kurang? Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, Tuhan akan menggendong. Sudah?
Tuhan akan menyelamatkan. Jadi Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan saya. Saya akan terus memiliki kekuatan dan inspirasi dalam segala hal. Karena ada Tuhan yang menggendong saya, menibahkan saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Maka kalau bisa, ini menjadi doa kita. Tolong lipat tanganmu. Saya mau ajak kita dalam minggu kenaikan ini. Apa yang saya katakan, coba Bapak Ibu ikuti semuanya. Roh yang ada dalam aku lebih besar daripada roh di dunia ini. Dan roh itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sudah? Amin. Bukan roh yang di dunia ini lebih hebat. Tapi roh yang ada dalam aku ini adalah roh yang memiliki kekuatan. Dia adalah roh yang membimbing saya memenangkan semua hal. Jadi jangan takut dengan roh apapun yang ada di dunia ini. Jangan mau ditakut-takuti. Jangan mau takut selama berjalan bersama dengan roh itu. Kamu boleh lemah secara fisik, tapi saya katakan roh Tuhan menguatkanmu. Kamu yang putus asa, semangatmu akan dipulihkan oleh roh itu. Yang merasa tidak berarti dibuat menjadi berharga. Karena apa? Karena roh itu. Hidup kita yang terbatas diberi kekuatan melihat melewati setiap tantangan itu. Ini adalah pekerjaan roh itu. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selesai. Jangan pernah andalkan dirimu, tapi sadari roh yang ada bersamamu itu adalah roh yang akan menguatkan dan memenangkan kehidupanmu. Tuhan, kenapa saya gagal? Kenapa begini? Koreksi. Jangan-jangan roh Tuhan itu adalah roh yang tidak pernah kau biarkan bekerja dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ketiga, jadilah menjadi saksi Kristus dalam hidupmu. Sekali lagi, dengan roh itu, dengan kuasa Allah itu, jadilah menjadi saksi Kristus dalam hidupmu. Saya mau ke 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Sekali lagi, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan menuju terang yang ajaib. Sudah? Kamu adalah bangsa yang terpilih. Bayangkan, kita ini lemah, kita ini berdosa, tapi Allah mau memilih. Kalau saya dipilih itu adalah kebanggaan bagi saya. Kalau saya dipilih itu bukan hanya kebanggaan titik, tapi itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab ini yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Maka sebagai orang pilihan Tuhan, setiap kata, setiap tindakan, setiap perbuatan saya adalah perbuatan yang harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka jangan pernah lakukan apa yang sesuai dengan kehendakmu. Jangan pernah lakukan apa yang sesuai dengan caramu. Tapi sebagai orang pilihan Allah, lakukanlah sesuatu berdasarkan komunikasimu yang terbaik dengan Tuhan. Apa yang sudah lakukan, itu adalah ketetapan Tuhan. Maka ini adalah pengalaman yang indah. Lihat para malaikat itu, yang berpakaian indah itu. Ngapain kamu hanya menatap ke langit? Takjub boleh, heran boleh, tapi takjub nggak cukup. Kita harus berbuat. Saya punya pengalaman juga waktu masih kecil. Dulu melihat pesawat itu susahnya minta ampun, apalagi kami yang di kampung. Jadi bayangkan kalau ada pesawat lewat, itu jauh di sana, kelihatan juga masih kecil, cuma suaranya kedengaran. Tapi seluruh anak-anak, itu pengalaman mamaku juga, tanya nanti mama. Ayo pesawat, pesawat, katanya gitu. Dan semua anak-anak kan berlomba, pesawat, pesawat katanya. Yang anehnya, kan ada pesawat yang super cepat itu hanya asapnya yang kelihatan. Ngelihat asapnya juga udah luar biasa pengalaman itu.
Dan pengalaman naik pesawat ini semakin lagi digugah oleh pengalaman dari opung saya. Pada waktu saya kecil, opung saya itu sudah naik pesawat dari Medan ke Jakarta. Karena anak-anaknya bisa membayar itu. Lalu dia bercerita kalau pulang. Jadi opung naik pesawat ya? Iya. Opung lihat kalian dari pesawat itu main bola di bawah. Ini setelah kita pada waktu kecil kita nggak tahu itu karena kita nggak bisa bayangkan. Tapi itulah hebatnya bagi kita. Pesawat luar biasa. Bisa melihat ke bawah, lihat anak-anak main bola kan itu. Maka ketakjuban itu terus berbayang. Kapan ya saya bisa naik pesawat? Akhirnya sewaktu saya naik pesawat pertama sekali, begitu masuk pesawat saya lihat, aduh benar Tuhan, pramugarinya cantik-cantik Tuhan, aduh. Ini gak pernah dibaik, kan cerita yang didengarkan itu. Lalu pramugarinya mulai bicara, pelampung ada di bawah kursi Anda, tidak dibawa pulang. Wah emangnya siapa yang mau ngambil kan itu? Itu menjadi bahan lucon yang luar biasa. Lalu ketika mulai memasang itu seat belt, waduh itu tegang sendiri. Gimana ya? Mana dimasukkan kemana kan nggak tahu. Tapi akhirnya bisa juga dimasukkan. Lalu mengatur posisi duduk pun. Gimana ya? Ini nggak ada pengalaman apa-apa. Tapi dicoba nikmati. Lalu mencoba mengintip keluar. Benar gak ada main bola di bawah? Gak kelihatan apa-apa juga. Opung saya ini bohong ini saya pikir itu. Hanya mau memperindah cerita saya pikir itu. Lalu begitu pesawat take off dan landingnya, jantung lucu. Apalagi ada turbulensi itu kan. Itu. Tapi akhirnya saudara, setelah beberapa kali kita naik pesawat, itu menjadi pengalaman biasa. Tapi lihat, hal yang kita takjubkan itu menjadi pengalaman, menjadi realitas. Betapa bahagianya hidup ini. Amin. Takjub melihat Yesus naik ke surga. Sekarang tugasmu jangan hanya melihat ke atas lalu tertegun, waduh, naik ke surga. Cukup. Sekarang lihat ke bawah. Tugasmu ada di dunia ini. Jadikan itu menjadi pengalaman. Jangan jadikan itu hanya menjadi hayalan-hayalan. Hayalan seperti anak kecil yang melihat pesawat itu. Tapi jadikan dia menjadi pengalaman hidup yang saudara harus alami dalam segala hal. Tuhan biarkan saya menjadi orang yang bisa Tuhan pakai mewujudkan semua hal-hal yang menakjubkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Maka sebagai seorang ibu di rumah, ketakjubanmu itu tunjukkanlah bahwa sesulit apapun, seberat apapun hidupmu, kata-katamu adalah kata-kata yang menguatkan. Amin. Unang bejuk ni rohami baeda. Jemula kan no cianon tolema mulu-mulu bu mate jabu dungai mapelan. Pak, bangun Pak. Mau makan apa Pak? Lebih bagus itu ketimbang kamu marah-marah. Kan tadi sudah takjub kan? Takjub. Betapa takjubnya lagi kalau kemarahanmu bisa berubah menjadi sukacita. Kalau kekecewaanmu bisa berubah menjadi harapan. Maka jangan pernah lagi lihat. Hadirmu adalah hadir yang menguatkan. Buat anak-anak di sini, takjub dengan Yesus yang naik ke surga. Takjub seperti pengalaman tadi, mulai tunjukkan. Bapakmu itu adalah bapak yang paling hebat bagimu. Amin. Bangga nggak dengan bapakmu? Tunjukkanlah. Pak, sama seperti lagu itu, Boru Panggoaran. Saya akan hadir menjadi sukacita di keluarga ini. Nyata. Jadi artinya menjadi saksi itu nggak perlu berpikir mau pergi ke pulau-pulau yang lain. Kalau saudara nggak punya duit untuk membantu penginjilan nggak apa-apa, jangan paksa. Tapi hadirkan dirimu menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Dunia ini adalah dunia yang tidak selalu cocok dengan pikiranmu. Dunia ini adalah dunia yang tidak selalu sesuai dengan cara berpikirmu. Tapi ingat, dunia yang tidak cocok itu, dunia yang tidak kau senangi itu, disitulah saudara hadir. Menjadi manusia yang mengulurkan tangan, mengulurkan persahabatan, mengulurkan cinta kasih, dan membangun kekuatan dalam kehidupan ini. Jangan pernah biarkan dunia ini mengambil rasa takjubmu itu. Tapi jadikan dirimu menjadi orang yang mampu
menjadikan seluruh kehidupan ini menjadi tempat kesaksian kita di dalam Kristus. Lalu yang berikut, persiapkan dirimu. Kapanpun Tuhan datang, engkau sudah siap. Umur manusia hanya 70 tahun, artinya terbatas. Kamu bisa jamin kamu masih hidup besok? Siapa yang bisa menjamin? Kalau sekiranya hidupmu hari ini selesai, kalau Tuhan datang menjemputmu, kau di sebelah kanan atau sebelah kiri? Maunya kan itu. Maka hidup saya sekarang ini adalah hidup yang paling berharga, jangan main-main. Yesus yang naik itu sudah mengingatkan bahwa dia akan datang kembali. Tuhan, kapanpun engkau datang, saya sudah siap dan saya yakin saya menjadi bagian dari dalam kerajaan Tuhan itu. Maka hidupmu yang singkat ini, silakan. Sekarang pilih. Kalau mau naik surga, tanamlah kebaikan. Jangan tanam kebencian. Kalau saudara mau ambil bagian dalam kerajaan surgawi itu, hadirlah menjadi motivasi, hadir menjadi semangat, hadir menjadi memiliki daya dorong, memberi inspirasi kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang membawa duka. Buat anak-anak di sini, hidupmu hari ini jadikanlah menjadi hidup yang benar-benar membawa sukacita bagi kedua orang tuamu. Titik. Maka Tuhan ajarlah kami memakai hari-hari kami menjadi hari-hari kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam surga. Oleh karena itu melalui kenaikan ini, biarlah kita semakin yakini kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan kuasa itulah, dan jadilah menjadi saksi Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah itu, jadilah sukacita, jadilah berkat, jadilah pembawa damai, dan jadilah yang menghadirkan semangat dalam kehidupanmu. Yakinkan dirimu, kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap dan kita akan ada bersama-sama dengan Dia di sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sungguh mulia Engkau ya Allah, yang telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, menjadi pendoa bagi kami, dan akan datang kembali untuk menjemput kami sehingga kami menjadi bagian dari kerajaan sorga. Biarlah kami Tuhan dalam hidup kami ini menjadi hidup yang terus-menerus mengimani kuasa Tuhan. Terus mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Berkatilah seluruh keluarga yang ada di sini. Menjadi keluarga yang benar-benar hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena keyakinan iman kami bahwa roh Tuhan ada bersama dengan kami. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang memberi arah bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua menjadi orang tua yang penuh, yang ada dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Panjang umur, berikan rezeki, dan anak-anak menjadi anak yang penurut. Biarlah Tuhan menjawab seluruh doa-doa kami. Pergumulan kami akan bisa kami hadapi karena Tuhan ada bersama dengan kami. Berkatilah gereja ini. Berkatilah seluruh pelayanannya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.